Dayo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Sidik, selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi mengenai permasalahan hukum di bidang teknologi, dalam tanda kutip cybercrime. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok saya terdiri dari Afwa, Melisa, Ina, dan saya sendiri. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan. Materi pertama mengenai pengertian cybercrime akan disampaikan oleh Saudari Vina. Pada Saudari Vina, waktu dan layar saya persilahkan. Pengertian cybercrime menurut Organization of European Community Development adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Namun, pengertian cybercrime secara umum dapat diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Kejahatan cybercrime dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Contoh cybercrime misalnya adalah pembobolan kartu kredit, pembobolan data suatu perusahaan, pencurian data di situs website tertentu, dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudari Vina. Materi berikutnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cybercrime yang akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Saudari Melisa, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Ilham. Saya akan menyampaikan faktor-faktor penyebab terjadinya cybercrime. Yang pertama itu, akses internet yang tidak terbatas. Penggunaan internet di zaman sekarang ini sangat pesat, sehingga batasannya pun sudah tidak ada, dari batasan umur dan batasan sosial. Semua orang hampir menggunakan akses internet, dari kalangan yang muda hingga yang tua. Adanya sosial media seperti Twitter, Facebook, dan YouTube merupakan celah bagi para pelaku kejahatan untuk mengincar korbannya. Yang kedua itu ada kelalaian pengguna. Mudahnya terprovokasi, terbujuk dengan iming-imingan, serta berita hoax. Itu merupakan salah satu faktor utama dari adanya kejahatan sosial media. Orang tua berperan penting untuk mengawasi anak-anak menggunakan gawai. Yang ketiga, mudah dilakukan. Keamanan yang kurang, para pelaku melancarkan aksinya karena penjahat menganggap aparat akan kesulitan untuk melacak informasi identitasnya. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang umumnya cerdas. Pelaku cybercrime memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan teknologi internet, salah satunya komputer, sehingga dapat melakukan kejahatan. Yang kelima, sistem keamanan yang lemah. Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga banyaknya pelaku kejahatan di internet karena lebih perhatian besar terhadap kejahatan konvensional atau kejahatan fisik. Terima kasih kepada Saudari Melisa atas materi yang sudah disampaikan. Materi berikutnya mengenai cara mengantisipasi kejahatan cyber yang akan disampaikan oleh Saudara Afwa. Pada Saudara Afwa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ilham. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi ada 4 cara untuk mengantisipasi kejahatan cyber. Nah, yang pertama itu 1, selalu waspada. Nah, contohnya itu seperti kita ini untuk jangan mudah percaya dengan setiap SMS, telepon, maupun website, dan berbagai iklan yang banyak bertebaran di internet. Nah, biasanya iklan di internet itu memang sangat menarik perhatian kita, seperti memberi iming-iming hadiah secara percuma. Padahal kenyataannya itu merupakan salah satu trik penipuan yang meminta data diri kita yang nantinya akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab itu. Nah, terus yang kedua, rajin mengganti kata sandi. Nah, yang kedua ini
dengan mengganti kata sandi sesering mungkin bakal mempersulit hacker untuk meretas akun penting milik kita. Oleh karena itu, maka gantilah kata sandi secara berskala, tapi pastikan dengan menggunakan karakter, huruf, angka, atau simbol yang rumit agar akun kita tidak mudah diretas. Dan terus yang ketiga, pasang perangkat lunak versi terbaru atau biasa disebut software. Menurut kami, cara ini adalah cara yang paling sederhana dan juga efektif dalam mencegah hacker-hacker dan para kriminal cyber lainnya dalam melakukan hacking dan mencuri informasi penting milik kita. Misalnya dengan menjaga setiap komputer, laptop, serta gawai milik kita agar terupdate sistem keamanannya. Terutama pada sistem keamanannya harus rutin diupdate ke versi terbarunya agar bisa mendeteksi virus yang baru, dan juga tentunya jangan pernah mendownload software atau aplikasi bajakan. Jadi download software atau aplikasi itu harus dari situs yang resmi secara langsung yang sudah terpercaya tentunya. Yang keempat, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Jangan pernah memasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial. Namun jika ingin membagikannya, bagikanlah hanya kepada orang-orang yang terpercaya. Nah, seringkali ini terjadi di dunia maya, di mana orang-orang dengan sangat mudah membagikan informasi pribadinya. Padahal membagikan informasi pribadi tersebut data atau info pribadi kita bisa disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Afa atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke materi terakhir, skip. Mengenai peran serta pemerintah dalam mencegah berkembangnya cybercrime yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin pertama itu untuk dengan memberlakukannya Undang-Undang ITE. Sebenarnya Undang-Undang ITE ini sudah ada sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendekatan hukum terhadap keamanan cyber. Namun, Undang-Undang ini harus dikaji dan dievaluasi kembali karena masih banyaknya pasal yang kurang relevan, termasuk pasal karet di dalamnya. Lalu yang kedua itu dengan melakukan pemblokiran situs. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk melindungi anak-anak remaja dari paparan konten negatif seperti situs porno dan berita hoaks. Di sini peran pemerintah juga kembali diuji karena masih banyaknya upaya lain untuk membuka situs yang sudah diblokir dengan menggunakan diantaranya dengan menggunakan proxy dan VPN. Lalu poin ketiga, dengan membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara dalam tanda kurung BSSN. Tepatnya pada tahun 2017, pemerintah membentuk sebuah badan untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber, diantaranya terkait identifikasi, deteksi, proteksi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, dengan mengadakannya edukasi. Edukasi di sini bertujuan agar pengguna gawai lebih bijak dalam penggunaan internet, mengingat pengguna gawai tidak terbatas ruang dan waktu, yakni bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, serta lintas generasi atau tidak pandang bulu. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Melisa. Kepada Saudari Melisa, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari materi yang telah kami baca adalah cybercrime merupakan perbuatan yang merugikan. Modus cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Cybercrime memiliki sifat yang sama dengan kejahatan konvensional atau kejahatan fisik. Perbedaannya yaitu pelaku cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Melisa atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, stop.